Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 5. Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Ayemaung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu Pesala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Perancang sampul Lana Hartono. Penata letak Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Mencuri Adinadana garis datar 3. Seperti yang disebutkan dalam Salekha Sutta, mencuri adalah salah satu dari 44 kotoran batin. Orang lain mungkin mencuri atau merampas apa yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Kami akan menghindari tindakan ini. Demikianlah kalian hendaknya melatih penghapusan yang membantu mengurangi kotoran batin. Umat Buddha yang dengan penuh keyakinan mengikuti ajaran Sang Buddha melaksanakan 5 sila dan menghindari tindakan mencuri. Sekarang, saya akan menjelaskan sila kedua ini secara terperinci. Tindakan tidak bermoral yang sedang dibahas ini disebut adinadana, yang secara harfiah berarti mengambil apapun yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ini tentu saja adalah mencuri, termasuk di dalamnya tindakan mengambil milik seseorang secara sembunyi-sembunyi atau secara paksa. Winaya Pitaka menyebutkan 25 jenis pencurian yang harus dihindari oleh para bhikkhu. Ini akan membawa kita terlalu jauh. Oleh karena itu, kita akan menjelaskannya terutama pada tindakan mencuri dan merampas saja. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi apa yang menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuannya ketika ia tidur atau tidak mengawasi barang miliknya atau lupa. Menipu pembeli dengan menggunakan timbangan atau alat ukur palsu, menipu pembeli dengan benda tidak berharga, menjual emas dan perak tiruan, tidak membayar upah atau ongkos pengangkutan, cukai atau pajak, menolak membayar kembali pinjaman uang atau properti, atau menolak mengembalikan apa yang dipercayakan untuk ia simpan, dan menolak mengganti rugi, kerusakan, atau kehilangan sesuatu di bawah tanggung jawabnya. Semua ini adalah tindakan mencuri. Perampasan adalah mengambil properti seseorang secara paksa. Termasuk di dalamnya adalah intimidasi dan pemerasan atas uang atau properti, pungutan berlebihan, dan dengan paksa. Penyitaan properti untuk penyelesaian hutang dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Sidang pengadilan atas kepemilikan tidak sah dengan saksi dan pernyataan palsu. Mencuri memiliki 5 faktor. 1. Benda atau propertinya adalah milik seseorang. 2. Ia tahu bahwa benda itu dimiliki oleh seseorang. 3. Ia memiliki niat untuk mencuri atau merampas. 4. Melaksanakan tindakan pencurian atau perampasan. 5. Berhasil memindahkan properti itu. Suatu tindakan disebut mencuri hanya jika melibatkan semua faktor-faktor ini. Jika benda yang diambil tidak ada pemiliknya,
maka itu bukanlah pencurian. Juga bukan mencuri jika ia berpikir bahwa properti itu tidak ada yang memiliki atau berpikir bahwa itu miliknya sendiri. Namun, ketika kemudian ia mengetahui bahwa benda yang telah diambilnya adalah milik orang lain, maka ia harus mengembalikan atau membayar sebagai kompensasinya. Jika tidak, maka ia telah melakukan tindakan mencuri. Jika tanpa adanya niat untuk mencuri, ia mengambil benda milik seorang sahabat akrab karena kepercayaan, maka itu bukanlah tindakan mencuri. Tetapi benda itu harus dikembalikan pada pemiliknya jika si pemilik menginginkannya. Jika tidak, maka itu adalah tindakan mencuri. Berkenaan dengan faktor keempat, seseorang bersalah atas pencurian atau perampasan. Tidak peduli ia melakukannya sendiri atau mendorong orang lain untuk melakukannya. Sekali lagi, pencurian terjadi begitu seseorang mengambil benda dan memindahkannya dengan niat untuk mencuri. Ia mungkin menjatuhkannya ketika ketahuan oleh pemilik, tapi itu tetaplah pencurian. Pada kasus seorang biku, jika benda yang dimaksud bernilai 25 masaka, maka seketika itu juga ia menjadi berhenti selamanya dari anggota sangga. Catatan kaki, masaka sekeping uang bernilai rendah, mungkin 1 sen. Nilai sebenarnya tidak diketahui. Aturan ini menunjukkan bahwa itu adalah nilai yang cukup untuk dijadikan tuduhan kriminal. Mengembalikan benda curian ke tempat asal tidaklah membebaskannya dari kesalahan. Yang menjadi masalah utama adalah makna dari berhasil memindahkan. Termasuk juga pada kasus pencurian yang tidak melibatkan pemindahan fisik. Anda melakukan pencurian jika memutuskan untuk tidak membayar biaya atas jasa, upah, atau ongkos, atau ketika siapapun yang seharusnya menerima uang dari Anda melepaskan harapannya atas uang itu. Jika keputusan sidang memenangkan Anda dalam kasus properti yang Anda peroleh dengan tidak jujur melalui jalur hukum, Anda melakukan pencurian. Suatu tindakan disebut mencuri jika memenuhi kelima faktor itu. Apakah itu melibatkan pengambilan properti orang lain secara diam-diam, lewat penipuan, atau melalui intimidasi? Dalam Sallekha Sutta, Sang Buddha menunjukkan 4 tahap praktek tidak mencuri. Pertama, seseorang menegaskan bahwa ia akan menghindari tindakan mencuri. Kedua, ia harus melatih pikiran dan kehendak untuk tidak mencuri. Kemudian, ia harus menghindari jalan berbahaya mencuri dengan mengikuti jalan aman tidak mencuri. Tahap ketiga dari praktek penghapusan berdasarkan atas penghindaran atau pencegahan. Penghindaran dari tindakan mencuri. Terdapat 3 jenis penghindaran. Melalui pencapaian atau sampatta wirati, melalui komitmen atau samadana wirati, dan melalui pemotongan atau samucceda wirati. Penghindaran melalui pencapaian adalah penghindaran perbuatan buruk ketika muncul kesempatan tanpa komitmen sebelumnya untuk melaksanakan aturan moral. Misalnya, pada kasus seorang pria bernama Cakkana yang diuraikan dalam kitab komentar. Di Sri Lanka, seorang pria bernama Cakkana pergi untuk menangkap seekor kelinci karena tabib merekomendasikan daging kelinci sebagai makanan untuk ibunya yang sakit. Melihat Cakkana, seekor kelinci melarikan diri, tetapi terjebak oleh tanaman rambat. Cakkana menangkap kelinci itu dan kemudian ia memikirkan ulang mengenai tindakannya untuk membunuhnya. Ia mempertimbangkan bahwa tidaklah layak membunuh binatang ini demi ibunya.
Setelah melepaskannya, ia pulang dan menyatakan dengan kesungguhan, "Sepanjang pengetahuanku, aku tidak pernah membunuh makhluk hidup seumur hidupku. Semoga ibuku sembuh dari penyakit berkat kebenaran pernyataanku." Ibunya seketika sembuh. Dalam kisah ini, Cakngkana tidak memiliki komitmen melaksanakan sila, dan ia menangkap kelinci, berniat membunuhnya. Tetapi setelah merenungkan kembali, ia melepaskan binatang itu. Penghindaran dari membunuh, mencuri, berbohong, dan sebagainya ketika muncul kesempatan atasnya adalah penghindaran melalui pencapaian atau sampata wirati. Penghindaran melalui komitmen atau samadana wirati adalah penghindaran sehubungan dengan komitmen seseorang atas moralitas. Di sini, kisah seorang umat awam Buddhis di wilayah perbukitan adalah kasus yang berhubungan dengan hal ini. Setelah bersumpah untuk melaksanakan sila di hadapan Buddha Rakhita Thera, ia membajak sawah. Karena kerbau yang ia lepaskan setelah membajak sawah tidak kembali, ia pergi ke sebuah bukit untuk mencarinya. Di sana ia tertangkap dan dililit oleh seekor ular boa. Ia berpikir untuk memotong kepala ular tersebut dengan pisaunya. Akan tetapi, ia ingat pada sumpah yang telah ia ambil di hadapan biku yang sangat ia hormati. Ia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya daripada melanggar sumpah. Ia membuang pisaunya. Ular boa itu seketika melepaskannya dan merayap pergi. Ini adalah sebuah kasus penghindaran dengan menjunjung komitmen seseorang pada moralitas. Penghindaran melalui pemotongan atau samucceda wirati merujuk pada penghindaran yang terdapat dalam ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar dari jalan mulia berunsur 8. Sejak jenis penghindaran ini dicapai melalui jalan mulia, seseorang tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh, mencuri, atau berbohong. Ia tidak lagi memiliki kesadaran yang cukup aktif untuk memunculkan ucapan salah, perbuatan salah, dan penghidupan salah. Penghindaran melalui jalan mulia demikian membantu seseorang untuk melenyapkan kecenderungan-kecenderungan buruk selamanya. Pada masa Sang Buddha, seorang gadis budak bernama Kujjutara menggelapkan 4 dari 8 keping emas atau kahapana yang diberikan kepadanya oleh Ratu Samawati untuk membeli bunga. Suatu hari, ia mendengar khotbah Sang Buddha dan menjadi seorang pemasuk arus atau sotapanna. Sejak saat itu, ia menggunakan seluruh uang yang telah diambilnya untuk membeli bunga, dan ketika ditanya oleh Ratu Samawati, ia tidak berbohong, melainkan mengakui apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Seseorang yang mempraktekkan penghapusan seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha harus melaksanakan paling sedikit 5 sila. Ia harus selalu menghindari tindakan membunuh dan perbuatan buruk lainnya. Jika memungkinkan, ia harus menekuni meditasi pandangan terang, berusaha untuk mencabut semua kotoran batin dengan penghindaran melalui pemotongan atau samucceda wirati. Perhatian murni terus-menerus pada segala fenomena yang muncul dari 6 indria berarti penghindaran dari perbuatan-perbuatan buruk. Hal ini memerlukan penjelasan. Tanpa perhatian murni akan memunculkan keinginan untuk membunuh, mencuri, dan sebagainya, berkenaan dengan apa yang seseorang lihat, dengar, dan seterusnya. Jika keinginan ini cukup kuat, maka akan menghasilkan tindakan nyata membunuh, mencuri, dan perbuatan buruk lainnya. Meditator yang terus-menerus mengamati
dan mencatat segala sesuatu yang muncul dari 6 indria, menyadari hanya batin dan materi, muncul dan lenyapnya. Meditator menganggapnya sebagai bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Bukan sebagai sesuatu yang dapat memunculkan keinginan untuk melakukan perbuatan buruk. Demikianlah, penghindaran dari perbuatan-perbuatan buruk telah dipastikan. Ketika pengetahuan pandangan terang telah semakin maju, maka hal itu membimbing menuju pengetahuan pada tingkat sang jalan. Lalu meditator sepenuhnya terbebaskan dari keinginan untuk berbicara, bertindak, atau berpenghidupan secara salah. Ketiga jenis penghindaran ini mengalihkan seseorang dari jalan mencuri menuju jalan tidak mencuri. Tidak mencuri untuk peningkatan spiritual. Perbuatan buruk biasanya mengarah pada kehidupan yang rendah dan hina, sedangkan perbuatan baik adalah dasar bagi kehidupan yang lebih tinggi dan mulia. Sang Buddha mengatakan bahwa penghindaran mencuri adalah kondusif untuk peningkatan kita. Orang yang tidak mengindahkan moral menangkap setiap kesempatan untuk mencari kemakmuran diri mereka dan mencapai status sosial yang lebih tinggi dengan cara mencuri dan merampas. Sebaliknya, kita harus bertekad untuk mencari kehidupan yang lebih tinggi dengan cara menghindari tindakan mencuri. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa tidak mencuri berkontribusi pada padamnya kotoran batin. Ini adalah tahap pemadaman dari tidak mencuri. Umat Buddha yang melaksanakan sila tidak mencuri harus mengingat bahwa pelaksanaan mereka sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam Salekha Sutta. Mereka harus memperbaiki dan menyempurnakan praktek tidak mencuri semaksimal mungkin. Akibat kama dari mencuri. Ajaran Sang Buddha tentang akibat kama dari mencuri dalam Anguttara Nikaya adalah sebagai berikut. Para bhikkhu, melalui pencurian dan perampasan berulang-ulang, seseorang dapat terlahir kembali di neraka atau di alam binatang atau di alam hantu kelaparan, atau setidaknya mencuri mengarah pada kerusakan dan kehilangan kepemilikan. Seseorang yang mencuri atau merampas akan menderita di neraka dan mungkin terlahir kembali sebagai binatang. Di suatu kota di Myanmar, seorang pria tua menerima pembayaran atas pinjaman senilai 40 kyat. Tetapi ia menyangkal telah menerima uang itu dan menuntut pembayaran hutangnya. Ia bersumpah, "Biarlah aku terlahir kembali sebagai kerbau di rumah si peminjam setelah kematianku, jika aku tidak mengatakan yang benar." Si peminjam terpaksa membayar 40 kyat lagi. Dan ketika si pemberi pinjaman meninggal dunia, ia memang menjadi seekor kerbau muda di rumah peminjam. Hal ini diketahui melalui reaksi binatang itu saat putri pemilik memanggilnya dengan namanya sebelumnya. Banyak orang yang percaya bahwa kisah ini benar. Seorang perampas atau pencuri juga dapat menjadi hantu kelaparan dan menderita. Jika karena suatu karma baik ia kembali ke alam manusia, maka kekayaan yang telah ia kumpulkan akan sangat mudah hilang. Sebaliknya, akibat karma dari tidak mencuri adalah persis sebaliknya. Kelahiran kembali di alam surga, dan ketika kembali di alam manusia, ia berkelimpahan kekayaan yang tidak mudah hilang dan bertahan lama. Akibat karma dari tidak mencuri. Berikut ini adalah akibat karma dari mencuri dan tidak mencuri yang disebutkan dalam teks Pali. Kitab komentar atas Kuddha Kapatha dan Itiwuttaka menguraikan 11 manfaat karma dari tidak mencuri.
kemakmuran, harta berlimpah, persediaan benda-benda kebutuhan yang tidak terbatas, terpenuhinya semua keinginannya, peningkatan kekayaan, cepat dalam memperoleh hal-hal yang diinginkan, keamanan atas hartanya, kebebasan dari 5 musuh yang mengancam keamanan harta, kepemilikan properti yang tanpa perselisihan, yaitu kepemilikan tanpa saingan, berderajat tinggi dan kepemimpinan, serta kedamaian dan kebahagiaan. Inilah 5 musuh yang membahayakan keamanan properti: raja atau penguasa, pencuri, air, api, dan keturunan yang tidak berguna. Ketika dikatakan bahwa raja adalah salah satu musuh yang mengancam keamanan ekonomi kita, itu berarti raja-raja yang kejam. Biasanya, raja-raja yang adil membantu memajukan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Mereka yang menghindari tindakan mencuri tidak akan menderita kehilangan properti karena tindakan raja-raja kejam, pencuri, api, dan air dalam kehidupan mendatang. Juga mereka tidak akan mewariskan kekayaan mereka kepada anak-anak yang tidak berguna. Akibat karma dari mencuri adalah, tentu saja, persis kebalikan dari akibat karma tidak mencuri di atas. Ini dapat dirangkum sebagai kemiskinan, kelaparan dan kesengsaraan walaupun telah bekerja keras, kehancuran ekonomi, hancurnya properti oleh 5 musuh, status sosial yang rendah, dan kekerasan dan kekurangan dalam hidup sehari-hari. Tidak mencuri untuk peningkatan spiritual. Setiap orang harus menghindari tindakan mencuri demi peningkatannya dalam hal status dan kemakmuran. Untuk alasan yang sama, seseorang harus berusaha untuk melenyapkan ke-43 kotoran batin lainnya seperti membunuh, menyerang, dan sebagainya yang disebut dalam Salekha Sutta. Bahaya moral harus dilenyapkan melalui komitmen pada sila serta melalui meditasi. Untuk menaklukkan kotoran batin lainnya, meditator dapat melakukan pertimbangan bijaksana, meditasi, dan pengetahuan pada jalan mulia. Di antara 44 kotoran batin, beberapa dapat dilenyapkan sepenuhnya pada tingkat memasuki arus Sotapanna, beberapa pada tingkat yang tidak kembali, Anagami, sedangkan beberapa dapat dicabut hanya melalui pencapaian kearahatan. Padamnya kekotoran batin. Di pusat meditasi ini, para meditator melatih perhatian murni secara terus-menerus untuk mengatasi kotoran batin. Kotoran batin muncul karena kurangnya perhatian murni, dan bahkan jika kotoran tidak muncul pada saat melihat, dan seterusnya, kotoran mungkin menemukan jalan untuk muncul melalui khayalan. Kotoran batin laten demikian berdiam pasif dalam diri kita. Dengan berkembangnya konsentrasi, meditator yang senantiasa penuh perhatian menjadi mengetahui bahwa hanya ada batin dan materi yang terus-menerus berubah tanpa henti. Pandangan terang atas ketiga karakteristiknya tidak memberi ruang bagi keserakahan, kebencian, atau delusi. Keinginan-keinginan tidak baik seperti keinginan untuk membunuh atau mencuri menjadi padam. Meditator mengatasinya bila mana ia penuh perhatian pada hal tersebut. Ini adalah penaklukan dengan meninggalkannya selama sesaat. Ketika pengetahuan pandangan terang menjadi matang, meditator mencapai jalan mulia. Pada tingkat memasuki arus atau sotapanna, kepercayaan ego, pandangan salah, keraguan-raguan, dan segala keinginan buruk yang mengarah menuju kelahiran alam rendah menjadi padam. Kemudian, pada tingkat yang kembali sekali atau sakadagami, meditator dipastikan mencapai pemadaman sepenuhnya kotoran batin yang kasar, yang berhubungan dengan keinginan indriawi dan kebencian. Pada tingkat yang tidak kembali atau anagami, ia sepenuhnya terbebas dari bentuk halus kecenderungan tidak baik tersebut di atas. Akhirnya,
Dengan pencapaian kearhatan, ia terbebaskan dari segala kotoran batin yang berakar pada pendambaan atas keberadaan, kesombongan atau kebanggaan, dan ketidaktahuan. Untuk mencapai kebebasan ini, meditator harus terus-menerus penuh perhatian murni sesuai dengan ajaran dari Sallekha Sutta. Beberapa orang mungkin mempertanyakan apa hubungan sutta ini dengan perhatian murni. Mereka tidak perlu menanyakan hal ini jika mereka memahami sutta ini. Setiap momen dari perhatian murni berarti praktek penghapusan pada tingkat yang tertinggi. Meditator akan bertekad untuk menghindari segala perbuatan buruk melalui perhatian murni yang berkesinambungan, walaupun orang-orang yang tanpa perhatian melakukan tindakan membunuh, mencuri, dan seterusnya yang terjadi setelah mereka melihat, mendengar, dan seterusnya. Kurangnya perhatian murni berarti memendam potensi perbuatan buruk dan memilih jalan salah yang mengarah menuju pembunuhan, pencurian, dan seterusnya. Setiap momen perhatian murni menandai sebuah langkah dalam pengembangan spiritual. Awalnya, meditator adalah seorang duniawi dungu, tidak mengetahui muncul dan lenyapnya segala fenomena batin jasmani. Perhatian murni mengembangkan konsentrasi, pandangan terang yang tidak biasa, dan kesadaran atas jasmani sebagai objek yang diketahui dan batin sebagai subjek yang mengetahui. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menyadari sebab dan akibat sebagai dua aspek realitas. Kemudian terdapat realisasi jernih pada ketiga karakteristik dan seterusnya secara berurutan tingkat-tingkat pencerahan. Ini adalah apa yang diungkapkan oleh para meditator kepada kita. Di antara mereka, terdapat pria dan wanita yang telah memiliki pandangan terang yang jernih atas sifat alami dari fenomena kehidupan. Pagi ini, seorang biku sementara atau dulabha memberitahu kami bagaimana ia memuja Sang Buddha karena pemahamannya pada Dhamma yang semakin dalam. Catatan kaki, dulabha sama dengan sulit diperoleh, jarang. Kelahiran kembali sebagai manusia adalah jarang. Munculnya seorang Buddha adalah jarang. Memperoleh keyakinan dalam Dhamma adalah jarang. Dan meninggalkan keduniawian sebagai seorang biku adalah jarang. Demikianlah, kata ini digunakan untuk para biku yang ditahbiskan sementara di Myanmar. Sebelum seseorang mempraktekkan Dhamma, pengetahuannya atas Dhamma adalah terbatas dan hanya berdasarkan pada tradisi. Petunjuk dari guru-guru tidak berhasil memberikan kesan mendalam atau membangkitkan minatnya. Hanyalah praktek yang dapat mencerahkan batin dan membuat si meditator menyadari sifat alami dari realitas. Beberapa orang tidak mengetahui apa manfaat dari pengalaman para meditator yang saya jelaskan. Mereka mengatakan tidak ingat atas apa yang saya beritahukan pada mereka, sehingga tidak menghargai khotbah-khotbah saya. Tentu saja, saya mungkin telah gagal mengajarkan sesuatu yang dapat dimengerti dengan mudah. Namun, para meditator yang telah berlatih meditasi menghargai khotbah-khotbah saya. Ajaran-ajaran lain tidak dapat memuaskan mereka sepenuhnya. Bagi mereka, khotbah-khotbah panjang dengan kutipan-kutipan sutta, contoh-contoh, dan analogi-analogi tidak bernilai jika terlepas dari praktek. Berbicara tentang sifat alamiah batin dan jasmani atau ketidakkekalan dari tinjauan teks Pali memerlukan penjelasan terperinci dengan contoh-contoh. Tetapi bagi para meditator, pembedaan antara batin dan jasmani atau muncul dan lenyapnya segala fenomena terungkap hanya melalui pengalaman. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan spiritual mereka. Melalui praktek perhatian murni, para meditator menyadari ketiga karakteristik dan mencapai berbagai tingkat pengetahuan pandangan terang. Di antaranya, kemunculan dan kelenyapan menjadi mencolok.
Pada tingkat ini, persepsi menjadi cepat, pemahaman menjadi tajam, dan tampaknya seolah-olah tidak ada yang tidak disadari atau tidak diketahui. Meditator mengalami pencerahan dan kegairahan yang intens. Pikiran menjadi sangat jernih dan bahagia, dan perasaan gembira yang tidak bisa digambarkan. Sang Buddha menyebutnya amanusirati, suatu kegembiraan yang di luar jangkauan orang biasa. Akan tetapi, adalah perlu untuk mengamati dan mencatat tingkat pandangan terang yang menyenangkan ini dan menolaknya untuk dapat mencapai pengetahuan mengenai kehancuran atau bhanga nyana. Pada tingkat itu, objek yang diketahui serta kesadaran yang mengetahui lenyap seketika. Konsep bentuk manusia dengan kepala, tangan, dan bagian-bagian lainnya tidak dapat ditemukan. Segala sesuatunya berlalu dan pandangan terang yang lebih mendalam atas 3 karakteristik direalisasi oleh meditator. Hal ini lalu diikuti oleh tingkatan-tingkatan pandangan terang berikutnya. Pengetahuan atas ketakutan, kesedihan, kejijikan, dan keinginan atas pembebasan yang telah kita singgung sebelumnya. Kelak, meditator mencapai pengetahuan keseimbangan batin atas bentukan-bentukan atau sankhara upeka nyana. Pengetahuan pandangan terang yang sangat halus dan istimewa yang bisa berlangsung selama 2 atau 3 jam dan memiliki karakteristik penyadaran yang otomatis dan tanpa usaha, disertai keseimbangan batin. Tingkat ini mengarah menuju pengetahuan adaptasi atau anuloma nyana dan akhirnya menuju pengetahuan jalan mulia, magga nyana, dan buahnya, phala nyana, pada tingkat memasuki arus. Jika sang meditator terus melatih perhatian murni, ia melewati 2 tingkat lainnya dari jalan mulia dan akhirnya mencapai kearhatan, tujuan tertinggi dari kehidupan suci. Kemajuan pada sang jalan mensyaratkan perhatian murni yang konstan. Oleh karena itu, seseorang harus mempraktekkan perhatian murni untuk kemajuan spiritual dan penaklukan kotoran-kotoran batin. Demikianlah selesai sudah pembacaan untuk pokok bahasan mencuri atau adinadana. Pada video part selanjutnya akan dibacakan pembahasan mengenai ketidaksucian atau abrahmacharya _4. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং